Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan dalam rangka tasabuk ilal khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan dalam rangka ibtigha mardatillah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayah. Baik, malam hari ini tema kita tahsin dan tilawah mencakup atau membahas tentang al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf dan ibtida? Ini bahasa Arab ya, mencari yang bahasa Indonesia. Waqaf, al-waqfu wal ibtida. Apa itu waqaf? Waqaf tergantung dari penggunaan kata itu sendiri. Artinya waqaf itu dalam istilah secara umum, dalam istilah fikih, berarti harta atau barang yang sudah kita serahkan dalam rangka fisabilillah untuk meninggikan agama Allah. Itu dalam ilmu fikih. Misalnya mewakafkan tanah, barang, atau mewakafkan sesuatu yang walaupun terdapat khilaf di antara ulama yang bisa dipindah maupun yang nggak bisa dipindah. Artinya barang itu tetap bisa dimanfaatkan oleh umat Islam sampai hari kiamat. Itu dalam ilmu fikih. Ilmu tajwid berbeda istilah. Secara bahasa, waqaf itu artinya berhenti atau menahan. Berhenti atau menahan sesuatu. Nah, secara istilah apa sih? Qat'us sauti ba'dan nutqi bil kalimatil qur'aniyah zamanan yasiron yatanaffasu fihil qari biniyati ikmalil qiraah la biniyatil i'rad anha. Menurut istilah wakaf dari segi ilmu tajwid, yaitu menghentikan bacaan qat'us saut ba'dan nutqi setelah mengucapkan atau membaca bil kalimatil qur'aniyah dengan beberapa ayat Al-Qur'an zamanan yasiron, hanya beberapa saat. Dengan tujuan apa? Yatanaffasu fihil qari. Ya, tujuannya untuk pembaca itu supaya bisa bernafas dengan niat ikmalil qiraah, biniyati ikmalil qiraah, dengan niat menyempurnakan bacaan. La biniyatil i'radi anha, bukan untuk niat berpaling dari bacaan. Contoh, alhamdulillah langsung tutup. Nah, itu bukan disebut waqaf menurut istilah. Kenapa? Karena menurut istilah berhenti kemudian melanjutkan sampai ayat tersebut menjadi sempurna. Ketika membaca alhamdulillahi rabbil alamin baru sepotong alhamdulillah shadaqallahul azim terus tutup. Nah, itu bukan disebut waqaf menurut istilah tajwid. Karena di sini ada kata-kata la biniyatil i'radi anha, bukan untuk niat berpaling dari bacaan, tapi hanya sekedar supaya bisa nafas. Nah, wakaf ini
secara biasa dilakukan di akhir dari kalimat. Wa yakunul waqfu ala ru'usil ai au ba'da akhiril kalimah. Waqaf itu umumnya di akhir dari ayat atau setelah akhir kalimat. Akhir dari kalimat dalam bahasa Arab. Wala yakunu fi wasatil kalimah abadan, dan waqaf itu enggak boleh berhenti di tengah-tengah kalimat selama-lamanya. Apa maksudnya ini? Prakteknya begini. Contoh, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Nah, waqafnya di mana? Di qa. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Nah, itu namanya bukan waqaf karena berhenti di tengah-tengah kalimat. Jadi harus sempurna. Misal nggak kuat nih, berhentinya di mana? Di qalu. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Ini namanya akhir kalimat. Bukan di qa. Atau misalnya laqad sami'allahu qaulan ladzina. Waqafnya di mana? Laqad itu bukan disebut waqaf. Keterangan menyebutkan waqaf hanya dilakukan di akhir ayat. Nah, mana akhir ayatnya? Ini akhir ayat. Di adzabal hariq, itu namanya akhir ayat, atau di akhir kalimat, nggak boleh berhenti di tengah-tengah kalimat. Contoh dari kata wa naqulu, waqafnya wa naqu. Nah, itu bukan disebut waqaf. Walaupun misalnya nafas kehabisan, kita harus bisa memprediksi waqaf di akhir dari kalimat. Kayak waqatlahumul anbiya. Nah, waqafnya di mana? Waqatlahumul an. Dari kata anbiya, itu bukan disebut dengan waqaf. Itu definisi dari waqaf. Sekarang masuk ke al-ibtida. Di sini temanya adalah al-waqfu wal ibtida, atau tujuan waqaf dulu. Apa sih tujuannya waqaf nih? Faidah mempelajari ilmu waqaf dan ibtida. Ibtida itu artinya memulai bacaan. Ibtida misalnya, ketika kita berhenti di sini, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu, kasih tanda merah. Berhenti di sini. Nah, kemudian memulainya di mana? Laqad sami'allahu qaulan ladzina qalu. Harus sempurna. Laqad sami'allah, usahakan untuk ibtida itu dimulai dari kata kerja. Ini kata kerjanya mana? Pernah belajar bahasa Arab? Belum. Kata kerja dalam bahasa Indonesia ada kata benda, ada kata kerja. Nah, ini masuk kata kerja nih. Laqad sami'a. Sami'a itu artinya mendengar. Sami'a, ini kata kerja. Nah, ketika berhenti di qalu, paling ringan atau paling gampang kita memulai dari qalu. Laqad sami'allahu qaulan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, ini tanda mim. Mim ntar definisinya adalah diharuskan untuk waqaf. Karena jika salah waqaf, misalnya di fakir, nah ini bisa merubah arti. Gimana bisa merubah arti? Laqad sami'allahu, Allah telah mendengar. Qaulal ladzina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha fakir, Allah itu fakir. Allah itu fakir. Ketika berhenti di sini, itu bisa menyalahi maksud atau kandungan dari ayat tersebut.
Oke, kita lanjutkan dulu al-ibtida. Nah, faedah dari ilmu waqaf dan ibtida. Ibtida itu memulai bacaan. Waqaf berhenti, ibtida memulai. Menjaga nas Al-Quran agar tidak ada kata yang dikaitkan dengan selain rangkaian kata-katanya sehingga bangunan kata-katanya menjadi rusak, maka maknanya menjadi berubah. Dan menjaga nas Al-Quran agar tidak memutuskan makna yang saling terkait. Nah, nih ya, tergantung kekuatan nafas kita. Jika memungkinkan ya, berhentinya wa nahnu aghniya. Jika memungkinkan. Jika nggak kuat ya, minimal qalu. Kita praktek langsung ya. Ini berhenti, misal nafas nggak kuat ya, berhentinya di qalu. Kalau nafas nggak kuat sampai aghniya, harusnya sempurna sampai sini, kasih tanda hijau atau biru, sempurna sampai wa nahnu aghniya. Tapi karena nafasnya pendek, misalnya laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu, nafas pendek, qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, berhenti di wa nahnu aghniya. Tapi lebih sempurna jika kita kuat nafasnya, baca dari laqad sami Allahu sampai wa nahnu aghniya. Oke, makasih. Ini prakteknya. Laqad sami Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Lebih sempurna. Surat Ali Imran ayat 181. Nah, pada hakikatnya wakaf itu nggak ada istilah haram, nggak ada istilah terlarang, nggak. Yang menjadi terlarang atau haram ketika merubah arti, karena urusan wakaf adalah masalah ijtihadiyah, masalah ijtihad atau jerih payah para ulama, bukan tauqifi atau berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wakaf urusan ijtihadi, bukan tauqifi. Apa itu ijtihadi? Ijtihadi jerih payah para ulama atau ijtihad apa istilahnya ya? Ya, pendapat yang dilontarkan oleh para ulama. Beda dengan tauqifi. Kalau tauqifi nggak bisa diganggu gugat wahyu. Kenapa? Misalnya surat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu harusnya kan ditaruh di awal. Kenapa kok ditaruh di belakang? Justru yang pertama suratnya Al-Fatihah. Nah, itu kenapa? Itu urusan tauqifi. Tauqifi artinya yang menyusun wahyu tersebut adalah Rasulullah atas petunjuk wahyu. Itu nggak bisa diganggu gugat. Makanya ulama nggak ada yang berbeda pendapat tentang susunan surat-surat dalam Al-Quran. Pasti semua Al-Quran ya istilahnya cetakan apapun dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan terakhir adalah surat An-Nas. Itu semua karena masalah tauqifi mutlak kewenangan berdasarkan wahyu. Tapi kalau ijtihadi adalah pendapat para ulama. Namanya pendapat pasti ada yang berbeda. Baik. Oke, kita langsung masuk praktek al-waqfu wal ibtida sebelum lanjut ke teori berikutnya. Nah, ini tanda-tanda. Sebelum tanda-tanda kita melatih mana sih kita wakafnya, kemudian ibtidanya di mana. Oke. Ayo kita mulai. Yang pertama,
Kalau nafasnya kuat sampai wa nahnu aghnia. Kalau nafasnya kuat dari yang pertama laqad sami'a sampai wa nahnu aghnia. Jika kuat. Kalau nggak kuat di qalu. Qalu itu namanya fi'il atau kata kerja. Nah, ngulangnya di qalu. Qalu laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu. Ngulangnya qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Nah, titik karena mim ini tanda waqaf lazim. Lazim artinya dianjurkan untuk wakaf di sini, nggak sampai ke derajat haram ya. Derajat haram itu jika merubah arti. Misalnya wakafnya di sini innallaha faqir. Nah, ini baru merubah arti. Kalau berhentinya di sini fakir, ini merubah arti, maka menjadi haram. Haramnya bukan berarti ijtihad ulama haram, bukan karena merubah arti. Dikasih tanda biru gini. Nah, kalau berhenti di fakir itu bisa merubah maksud kandungan ayat, maka bisa mengakibatkan haram. Tapi jika nggak sampai merubah arti, dibolehkan, cuma lebih utama mengulang kata sebelumnya. Oke, kita praktek. Wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bi ghairi haqq. Nah, di sini wakaf nih. Walaupun nggak ada tanda wakaf, cuma udah apa istilahnya sempurna artinya. Nah, hak kok misalnya berhenti di sini arti sempurna. Yuk kita bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Kuat? Kita coba. 1, 2, 3. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Lanjut. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bi ghairi haqq. Nah, sampai sini. 1, 2, 3. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bi ghairi haqq. Nah, titik. Ini udah sempurna walaupun nggak ada tanda wakaf, boleh berhenti sini. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. 1, 2, 3. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Berhenti di bi ghairi haqqin, sempurna, kemudian lanjut tanpa mengulang kata sebelumnya. Oke, itu salah satu contoh praktek. Jangan sampai berhenti di tengah-tengah kata dalam wakaf.
Contoh, sanaktubu ma nah, itu namanya tengah-tengah kata. Atau sanaktubu ma qalu wa qad. Nah, kan tengah-tengah kata. Itu yang tidak diperbolehkan. Oke, langsung praktek dari Mas Iman. Nyambung nggak kabelnya? Ya. Sip. Kurang gede? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله Fakiru, bukan fakirau. Fakiru. Innallaha, hanya pendek. لقد سمع الله. Sebentar. Laqad ke sami Allah itu jangan pakai tempo. Maksudnya jangan seolah-olah kayak wakaf. Bukan laqad sami'a, karena mikir mungkin ini kata apa ya setelah ini bacaannya akhirnya tempo. Nah, itu yang kurang pas. Langsung ya. Laqad sami'allah. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نحن أغنياء ونحن أغنياء. No pendek. Faqiru wa nahnu aghniya. Itu ya. Faqiru wa nahnu aghniya. Nah, boleh diulang lagi? Kuat nggak sampai wa nahnu aghniya atau mau berhenti di qalu? Qalu aja kali ya. Kuat? Nggak kuat ya. Nggak kuat. Oke, berhenti di qalu. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu. Nah, kalau berhenti hanya 2 harokat. Jangan dipanjangin. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu. Cukup 2 harokat. Jangan panjang. Bukan qawlan ladzina qalu. Nah, itu kurang pas. Ketika berhenti hanya 2 harokat. Ketika lanjut 5 harokat. Cuma kalau di itu lagi berarti 5 harokat. Di awal qalu berarti di awal qalu berhenti di qalu 2 harokat. Tapi ketika lanjut qalu yang kedua 5 harokat. Gimana lagi? Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu. Nah, langsung Qalu inna Allaha faqiran wa nahnu aghniya. fakiru, bukan fakirau, karena ragu-ragu akhirnya kecampur dengan harokat fathah. Fakiru, fakiru, faqiru wa nahnu aghniya. Oke. Gin itu di ujung. Ini pangkal apa ujung nih? Yang penting tenggorokan bagian atas. Aghniya. Agniya 6 harokat. Ulang lagi nih. Ulang lagi. Boleh di qalu, mulai qalu. Qalu inna Allaha faqiran wa nahnu. Nah, bukan fakirau, fakiru. Jangan kecampur dengan fathah. Qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Oke. Sanaktubu ma Sanak
Sanak. Sanak. Hamas kayak apa ya? Sanak. Tapi cepat. Sanak. Oke. Sanaktubu ma qalu. Terus Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. nah, haqqin itu yang lama, namanya qalqalah kubra. Jadi temponya satu nafas. Bi ghairi haqq. Nah, ada tempo ya. Bi ghairi haqq. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Nah, kurang lama. Haqq sama dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Mantul ya, ada jedanya. Bi ghairi haqq. Bighairi haqq. Oke, pas. Wa naqulu dhuqu adzabal hariq. Nah, pas. Silakan. Enak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Oke. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Nah, kurang lama. Bi ghairi haqq. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Oke, terus Wa naqulu dzuqu adzabal hariq. nah, hari ini langsung karena ini masuknya ke qalqalah sughra. Beda dengan haqqin tuh qalqalahnya kubra. Kenapa? Karena bertasydid. Kalau ini langsung wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Tapi kalau haqqin pakai tempo. Bi ghairi haqq. Karena pakai tasdid ya. Ya, karena nggak ada tasdid. Ini qalqalah sughra yang bawah, yang atas qalqalah kubra. Kubra pakai tempo. Sama dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tempo. Wa tab. Bukan wa tab. Nah, kalau wa tab itu berarti qalqalahnya sughra. Ada tasdid gitu ya. Ya. Wa tab. Setiap qalqalah kubra tanda-tandanya adalah tasydid, harus pakai tempo. Boleh wa naqulu dzuqu adzabal hariq. nah, itu langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Oke. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Nah, tempo jeda agak lama dikit. Bi ghairi haqq.
1 detik ya. Ya, Kira-kira 1 2 detik. 2 detik. Bi ghairi haqqa. 2 detik apa 1 detik? 1,5 kali ya. 1,5. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bi ghairi haqq. Oke, pas. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Oke. Beda ya. Yang pertama, setiap ada tasdid itu qalqalahnya kubra pakai tempo. Yang kedua, karena nggak ada tasdid, qalqalahnya sughra. Jadi langsung. Sama dengan wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Kalau waqaf. Tapi ketika lanjut langsung wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Gitu ya. Ketika lanjut nggak ada jeda, ya. Namanya bukan qalqalah kubra. Kenapa? Karena dilanjutkan atau karena wasol. Qalqalah kubra bertasdid dan posisinya waqaf. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tapi ketika waqaf wa tawasaw bil haqq, ada tempo. Oke. Itu contoh waqaf. Sekarang masuk ke pengertian waqaf udah. Macam-macam dari waqaf. Apa sih macam-macamnya? Di sini disebutkan 3. Ada 1 yang masih kurang. Ini aja lebih sempurna pakai bahasa Indonesia. Nah, pembagian waqaf. Pembagian waqaf di sini disebutkan yang pertama waqaf ikhtiyari, ittirari, ikhtibari. Satu lagi yang kurang ikhtibari, ittirari, intidhari. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Kurang intidhari, intidhar. Nah, apa itu maksud dari macam-macam definisi tersebut? Yang pertama waqaf ikhtibar. Ikhtibar itu artinya menguji atau mencoba. Maksudnya adalah waqaf yang dilakukan untuk menguji qari atau menjelaskan agar diketahui cara waqaf dan ibtida yang sebenarnya. Berarti dalam pembelajaran nih, dalam pembelajaran atau dalam taklim. Nah, waqaf ini dibolehkan hanya dalam proses belajar mengajar yang sebenarnya tidak boleh waqaf menurut kaidah ilmu tajwid. Kita ambil contoh. Nah, misal di surat Yasin ini. Qalu ya wailana. Hanya menunjukkan qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Nah, menjelaskan bahwa di ayat ini nggak boleh berhenti di lafal hadza. Misalnya seorang pengajar ya, menyebutkan atau mempraktekkan qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza. Terus ma wa'adar rahman. Nah, itu waqafnya memberikan contoh, maksudnya nggak boleh berhenti di kata hadza. Kenapa? Karena merubah arti. Nah, penjelasan ini itu disebut dengan waqaf ikhtibari atau menguji. Kasih tahu bahwa di ayat ini jangan berhenti di lafal hadza. Yang menurut aturan ilmu tajwid nggak boleh berhenti di lafal hadza.
Tapi seorang pengajar atau penguji memberi informasi, jangan berhenti di waqaf atau di lafal hadza. Qalu, nah ini yang tidak diperbolehkan. Contoh yang ngasih tahu, nggak diperbolehkan mempraktekkan bacaan seperti ini. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Itu nggak diperbolehkan. Jadi seorang pengajar memberi informasi, jangan berhenti di lafal hadza karena bisa merubah arti. Kalau diterjemahkan, qalu, mereka mengatakan, ya wailana, kami telah celaka. Man ba'atsana, siapa yang telah membangkitkan kami, mim marqadina, dari tempat tidur kami, maksudnya kuburan. Hadza, ini. Terus lanjutannya, ma wa'adar rahman, Allah tidak berjanji demikian. Wa sadaqal mursalun. Fatal enggak? Harusnya qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina titik. Ya, mereka mengatakan, kami telah celaka. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami, maksudnya kuburan kami. Titik, waqaf. Hadza, inilah ma wa'adar rahmanu, yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Tapi ketika berhenti di hadza, maka ma wa'adar rahman, Allah tidak menjanjikan sampai merubah arti. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Penjelasan ini disebut dengan waqaf ikhtibari, atau penguji ngasih tahu bahwa di tempat tersebut nggak layak untuk wakaf karena bisa merubah arti. Tapi hanya dibolehkan dalam proses belajar mengajar yang sebenarnya tidak boleh wakaf menurut kaidah ilmu tajwid. Atau dalam bahasa Arabnya, al-waqfu alal kalimatil lati laisat mahallan lil waqfi ghaliban. Wadzalika fi maqamil ikhtibar aw ta'lim li bayani hukmil kalimati al-mauqufi 'alaiha. Itu ya. Oke, sampai sini ada permasalahan? Ya, kasih. Jelas ya, ikhtibari. Yang kedua, ittirari. Ittirar itu dari kata darurah. Darurah artinya terpaksa. Maksudnya adalah wakaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa. Apa itu terpaksa? Nomor satu, kehabisan nafas. Atau yang kedua, batuk. Kehabisan nafas nggak bisa dihindari, batuk nggak bisa dihindari, bersin nggak bisa dihindari, dan lain sebagainya. Apa ada jawaban selain tiga itu? Kehabisan nafas, batuk, bersin. Habis tiga itu ya. Nah, apabila terjadi wakaf ini, hendaknya mengulang dari kata tempat berhenti atau kata sebelumnya yang tidak merusak arti. Nih syaratnya, tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat. Contoh, nah nih, surat Ali Imran ayat 7 juz 3. Contoh ya, huwallazi anzala 'alaikal batuk. Nah, ngulang dari mana? Ngulangnya dari yang enggak merusak arti. Ya, ketika Alkitabah batuk, berarti ngulang dari awal. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat.
Ya. Ketika wakaf boleh 3 hukum. Boleh 2 harokat, boleh 4. Yang kemarin mad aridi li sukun namanya, boleh 6. Tuh. Muhkamat 2. Beda. Kalau qalu nggak ada lanjutannya. Ini asalnya di muhkamatun ini kembali ke mad namanya mad aridi li sukun. Kita ulang lagi ya, mad aridi li sukun. Asalnya ketika dilanjutkan ma hanya 2 harokat. Tapi ketika wakaf bisa 2, boleh 4, boleh 6. Ayatum muhkamatun hun 2 harokat ketika lanjut. Tapi ketika wakaf ayatum muhkamat boleh, muhkamat 6 boleh, 2 harokat juga boleh. Muhkamat ya, karena mad aridi li sukun. Masih ingat Bang? Ini masih ingat mad aridi li sukun. Nih mad aridi mengulang mad ya dikit. Kayak bismillahirrahmanirrahim 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim 4. Bismillahirrahmanirrahim 6 boleh. Karena posisinya wakaf. Kecuali wasol. Misalnya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Kemudian bacanya panjang. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Nah, itu yang nggak boleh karena wasol. Oke, lanjutkan. Waqaf ittirari dalam keadaan darurah. Ya, artinya ngulang jangan sampai merubah arti dimanapun itu, tapi tetap mengulang lafal sebelumnya. Atau ketika berhenti di sini, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum terus batuk. Nah, ngulangnya dari mana? Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ya, misalnya baru batuk atau kehabisan nafas. Ngulangnya di minhu ayatum. Itu waqaf ittirari. Yang ketiga, intidhari. Apa intidhar? Intidhar itu dalam bahasa Arab artinya menunggu. Intadhara yantadhiru. Inna muntadhirun, kita menunggu. Maksudnya apa waqaf menunggu itu? Waqaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh dan tidak boleh waqaf. Nah, untuk menghormati perbedaan pendapat tersebut sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya wakaf pada kata tersebut. Kemudian diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat dan diteruskan sampai tanda berikutnya. Maksudnya apa nih? Prakteknya. Jadi wakaf ini diperselisihkan di antara para ulama. Ada yang mengatakan boleh wakaf di situ, ada yang enggak. Nah, akhirnya menunggu kesepakatan supaya keluar dari perbedaan tersebut, kita wakaf di kata tersebut, kemudian diulang kata sebelumnya sampai kita wakaf pada yang disepakati oleh para ulama. Ini prakteknya. Di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ini nih praktek di sini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Ini kasih tanda merah. Nah,
warrasikhuna biru. Warrasikhuna fil ilmi dikasih tanda biru. Nah, yuk. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalami atau yang sibuk menyelami masalah ilmu. Artinya apa? Yang mengetahui takwil dalam Al-Quran tiada lain kecuali, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang yang mendalami ilmu tersebut. Artinya Allah dan orang yang mendalami ilmu tersebut yang mengetahui takwil dari Al-Quran. Nah, kemudian yang diperselisihkan ulama berarti di mana? Di warrasikhuna fil ilmi. Ini ada yang mengatakan boleh wakaf, ada yang mengatakan boleh tidak wakaf, atau nggak boleh wakaf di sini. Ada yang mengatakan boleh wakaf, ada yang mengatakan nggak boleh. Alasannya apa? Alasan yang boleh, yang mengetahui takwil atau makna ayat tersebut adalah Allah sendiri dan orang yang mendalami ilmu tersebut. Artinya apa? Dua-duanya sama-sama membolehkan. Allah juga tahu, orang yang mendalami ilmu tersebut tahu. Yang nggak membolehkan wakaf karena menyamakan kedudukan orang yang berilmu dengan kedudukan Allah. Nah, itu. Kenapa? Wa ma ya'lamu ta'wilahu, padahal yang mengetahui takwilnya hanya Allah. Orang yang berkecimpung masalah ilmu itu hanya istilahnya apa ya? Ijtihad. Ijtihad ya apa ya? Pendapat bisa belum tentu benar dan belum tentu salah, kecuali mempunyai dasar yang kuat. Nah, untuk keluar dari khilaf, kita wakafnya di mana? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Titik. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Begitu boleh? Atau begini, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Nah, pendapat yang pertama ya, yang tidak memperbolehkan wakaf di fil ilmi, misal nafasnya panjang, berarti illallahu warrasikhuna fil ilm, ini yang membolehkan. Tapi yang nggak membolehkan mutlak berhentinya di Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Waqaf. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Tuh. Nah, kita baca dari ayat yang awal biar lebih sempurna. Kita mulai. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya, ini mat aridili sukun, boleh 2, boleh 4, boleh 6. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Mending berhenti situ, yang istilahnya kita keluar dari perbedaan para ulama. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yuk kita bersama-sama. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. 1, 2, 3. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ngulangnya, ibtida'nya. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. 1, 2, 3. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. 1, 2, 3. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ. Ngulangnya di kata kerja. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. 1, 2, 3. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. 1, 2, 3. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Terus warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. 1, 2, 3. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Terus wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ulu. Nah, di sini ada lingkaran, ini bukan sukun ya. Ada tanda lingkaran di atas wawu, itu bukan sukun. Tapi maksudnya adalah sifir mustadir. Masih ingat mustadir dan mustatir? Mustadir baik waqaf maupun wasol seolah-olah huruf itu nggak kepake, jadi nggak dibaca. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
baca inna ulul, enggak boleh. Inna ulul albab. 1, 2, 3. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Mulai praktek dari Pak Levri. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ukharu, u-nya pendek ya, bukan wa ukharu, itu kepanjangan. Wa ukharu mutasyabihat. Hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Oke. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ bukan zawgun. Zayghun. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Fitnah. Hamasnya pernah gitu ya. Fitnati. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ. Nah, itu diulang tuh. Yaquluna. Kalau disambung langsung ya tadi. Kalau langsung kullum min indi rabbina masih ada kaitannya. Oh, masih ada kaitan. Jadi dari yakul ya. Yaquluna. Yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Silakan, kadang panjang nih. Posisi duduk menentukan. Kalau sila kagak kuat. Tadi saya coba sila. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Minhu ayatum muhkamatun. Tun hunna idhar halqi ya, nggak boleh dengung. Minhu ayatum muhkamatun hunna Hun dengung. Gunnah. Minhu ayatum muhkamatum tun Hun minhu ayatum muhkamatun hunna
mim bertasdid gunnah, ditahan. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Mutasyabihat. Hamas. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabah minhu ibtigha'a fitnati wab fitnah hamasnya penuh nih. Fitnati wab bukan wab tigha. Qalqalahnya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke. Kan panjang nih. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayat. Hu pendek. Minhu a. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun Ya panjang. ayatun Muhkamat. minhu ayat. Hu pendek. Minhu ya pendek panjang ya, satu alif. Minhu ayatum muhkamat. Oke. Ulangnya di minhu. Minhu ayatum Ya panjang satu alif. minhu ayatum muhkamatun. Muhkamatun ma satu alif. Bukan muhkamatun. Muhkamatun hun. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab. Kurang lama dengungnya. Hunna sama itu. Hunna ummul. Minhu ayatum muhkamatun hunna. Nah, hun tanwin bertemu ha. Idhar halki. Minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra Ukharu wa ukharu. Pendek. Wa ukharu bukan bukan kalau pasti panjang. Wa ukharu mutasya bukan wa ukharu masih kepanjangan. Wa ukharu
Wa ukharu mutasyabihat. Masih. Wa ukharu mutasyabihat. Masih. Itu jangan panjang ya, hanya satu harokat bang. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu mutasyabihat. Masih. Pendek. Wa ukha. Nah. Wa ukharu mutasyabihat. Wa ukharu ya. Wa ukharu mutasyabihat. Nah, perlu dilatih ya. Kalau disuruh ngulang nggak tahu nih. Minhu lagi. Iya. Silakan dilanjut. Fa'ammal ladzina. Lanjut aja. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه Tasyabaha. Kayaknya kurang gede ya. Digedein. Matanya gede. Nih, digedein dikit. Efek obat ini. Sebentar. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء memantul. Bukan minhub tigha, itu bukan memantul. Ma tasyabaha minhu tigha fayattabi'una ma tasyabaha minhu tigha. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu tigha. Minhub kurang memantul. Minhub kayaknya bibirnya perlu dilatih biar lentur nih. Minhub nah fayattabi'una ma tasyabaha minhu tigha. minhub memantul. Minhub nah fayattabi'una ma tasyabaha minhu tigha. Nah, masih balik lagi. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu Nah, fayattabi'una ma tasyabaha minhu tigha. minhub nah fitnati wab kayaknya perlu latihan qalqalah nih. fayattabi'una ma tasyabaha minhu al-fitnati wab. Nanya pendek. Fitnati wabtigha. Fitnati wabtigha. Wabtigha ta'wili. Oke. Perlu latihan qalqalah ya, memantul. Wa ma ya'lamu. Wa ma ya'lamu ta'wil. Mu pendek. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Oke. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Yaquluna amanna. Satu alif. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna
bihi amanna bihi kullum min indi ikhfa min rabbina. Oke. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Albab. Wa ma yadhakkaru illa Ru pendek. Yadzakkaru illa. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Oke. Perlu latihan nomor 1 qalqalah sama dengung. Itu ya. Kalau secara umum teori wakaf dan ibtida, ya, wakaf tuh boleh dimanapun, yang penting satu, nggak merubah arti. Dan insya Allah nggak sampai ke derajat haram asal nggak merubah arti. Itu aja mungkin pembahasan al-waqfu wal ibtida sampai di poin wakaf intidhari. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya ya, atau di minggu depan insya Allah tentang wakaf ikhtiyari atau pilihan serta rumus-rumus dalam wakaf. Ntar ada wakaf la wasol ya, la ya, itu artinya apa, terus sin saktah, kemudian macam-macam saktah, terus sot lam dan lain sebagainya. Wakaf ini pembahasan lumayan panjang jadi perlu apa istilahnya contoh dan praktek, apalagi di macam-macam wakaf. Itu aja mungkin. Ada tambahan atau ini cukup? Baik, kita cukupkan sekian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi